Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri, Raka Denaya Aditama. Nama saya Nida Yulian Narbati. Nama saya Siti Zakia Fauzia. Nama saya Irma Musalamatus Solihah. Perkenalkan, nama saya Rifa Nurfadilah. Dan saya Chandra Apriansa Rahman. Ketika kita mendengar nama KPK, pasti identik dengan yang namanya koruptor. Lantas, apa itu KPK? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab 1 Pasal 1, KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. Lembaga negara ini bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lalu, apa saja ya fungsi dan tugas dari lembaga KPK? Jadi, ada 3 aspek yang akan menjadi pembahasan KPK. Yang pertama, tugas KPK. Yang kedua, wewenang KPK. Dan yang ketiga, struktur KPK. Tugas KPK dikutip dari bab 2, pasal 6, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, terdapat 5 tugas utama yang dibebankan pada lembaga KPK. Berikut tugasnya. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. B. Wewenang KPK. Masih mengutip dari bab yang sama, pada pasal 7 dijelaskan tentang wewenang yang bisa dilakukan lembaga KPK, diantaranya mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. C. Struktur KPK. Kekuasaan teratas KPK adalah pimpinan KPK yang membawahi Kedeputian Bidang Pencegahan, Kedeputian Bidang Penindakan, Kedeputian Bidang Inda, Kedeputian Bidang PIPM, dan Sekretariat Jenderal. Pimpinan KPK juga berkoordinasi dengan kelompok kerja strategis pimpinan, Sekretariat Pimpinan, dan juru bicara. Ini adalah foto-foto seragam yang dikenakan oleh tahanan KPK. Seragamnya berwarna oranye dengan 3 garis hitam di bawahnya. Dan ini adalah foto-foto ketika sidang KPK sedang berlangsung. Tersangka KPK akan disidang terlebih dahulu dan akan ditetapkan hukuman yang pantas dengan perbuatannya. Jadi, KPK adalah lembaga yang dibuat untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi. Lembaga KPK bersifat independen dan tidak terikat oleh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam menjalankan tugasnya pun, KPK dibantu oleh instansi negara yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi.